Sobat KN, kembali lagi dengan kami KPKNL Pekanbaru. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penjualan BMN. Bagaimana Sobat KN, sudah jelaskan tentang penjualan BMN? Seperti yang disampaikan dalam materi penjualan BMN bahwa terdapat tindak lanjut atas penjualan BMN yaitu penghapusan barang milik negara. Mau tahu lebih lanjut tentang penghapusan barang milik negara? Yuk kita simak bersama video ini. Sobat KN, salam sehat, salam bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang penghapusan barang milik negara. Penghapusan BMN merupakan tahapan pamungkas dalam pengelolaan BMN dan merupakan tahap ke-12 dari siklus pengelolaan BMN yang dimulai dari perencanaan kebutuhan BMN, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan yang terakhir adalah penghapusan BMN. Sobat KN, ada beberapa dasar hukum pelaksanaan penghapusan barang milik negara. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK 06 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara. Pelaksanaan penghapusan barang milik negara meliputi dua hal ya Sob. Yang pertama adalah penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna barang. Dan yang kedua adalah penghapusan dari daftar barang milik negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016, penghapusan barang milik negara merupakan tindakan menghapus BMN dari dan atau daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan. Apa saja yang dapat menjadi objek penghapusan BMN ya? Yang pertama adalah tanah dan atau bangunan. Bisa berupa tanah saja atau tanah dan bangunan atau bangunan saja ya Sob. Yang kedua adalah selain tanah dan atau bangunan, bisa berupa motor, mobil, laptop, dan peralatan-peralatan lainnya. Penghapusan BMN bisa dilakukan jika memenuhi beberapa prinsip atau terjadi karena suatu akibat ya. Yang pertama, karena adanya alih status penggunaan barang milik negara, yaitu perpindahan penggunaan BMN dari satu kementerian lembaga ke kementerian lembaga lainnya. Yang kedua, karena adanya pemindahtanganan BMN. Penghapusan dilaksanakan karena adanya penjualan atau karena hibah, atau karena adanya tukar-menukar, atau karena adanya penyertaan modal negara. Yang ketiga, karena adanya pemusnahan BMN. Yang keempat, karena adanya penyerahan ke pengelola. Jadi, kalau di tempat Sobat KN ada BMN yang mangkrak, tidak digunakan atau terindikasi idle, buruan, serahkan ke pengelola barang ya, agar penggunaannya bisa lebih optimal dan menguntungkan negara. Yang kelima, karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Yang keenam, karena menjalankan ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, karena adanya sebab-sebab lain. Jangan lupa ya sob, atas penghapusannya diterbitkan surat keputusan penghapusan dan dilaporkan ke pengelola barang. Khusus untuk penghapusan BMN karena sebab-sebab lain untuk aset berwujud, ada beberapa sebab ya sob, diantaranya karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair. Atau karena bangunan berdiri di atas tanah pihak lain dan bangunan tersebut tidak bisa dipindah tangankan seperti dihibahkan atau dilakukan tukar menukar. Selain itu, ada juga untuk aset tetap renovasi atau ATR yang tidak dapat dipindah tangankan seperti dijual, dihibahkan atau dilakukan tukar menukar. Bangunan dalam kondisi rusak berat dan atau membahayakan lingkungan sekitar juga menjadi sebab dilakukan penghapusan ya sob. Ada juga karena bangunan berdiri di atas tanah yang sedang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan bangunan guna serah atau bangunan serah guna atau dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. Namun jangan lupa ya, bangunan yang dihapuskan diperhitungkan sebagai investasi pemerintah. Sobat KN, kalau yang satu ini sering terjadi di tempat Sobat KN semua, yaitu karena anggaran untuk bangunan pengganti tersedia dalam dokumen anggaran. Anggaran dari mana aja ya? Bisa dari APBN, APBD, atau dari hibah. Dan yang terakhir, dihapuskannya BMN sebagai akibat keadaan kahar seperti kebakaran dan bencana alam. Sedangkan untuk BMN berupa aset tak berwujud, ada beberapa sebab BMN dilakukan penghapusan. Yang pertama, karena aset tak berwujud dah jadul atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, karena aset sudah rusak berat dan nggak bisa diperbaiki lagi. Dan yang terakhir, karena sudah kadaluarsa atau masa manfaatnya telah berakhir. Sobat KN, yuk sekarang kita bahas proses penghapusan karena adanya penyerahan BMN kepada pengelola barang atau karena pemindah tanganan atau karena alih status penggunaan atau karena pemusnahan. Pertama, pengguna barang menyampaikan surat permohonan pemindah tanganan atau alih status penggunaan atau pemusnahan atau penyerahan BMN idle kepada pengelola barang. Setelah pengelola menerima permohonan dari pengguna barang, pengelola akan melakukan penelitian dan mengkaji usulan pengguna barang. Dan apabila memenuhi syarat, maka pengelola akan memberikan surat persetujuan pemindah tanganan atau alih status penggunaan atau pemusnahan atau BMN idle kepada pengguna barang. Setelah pengguna barang menerima surat persetujuan, maka pengguna barang segera menindaklanjuti persetujuan pemindah tanganan atau alih status penggunaan atau BMN idle dengan menyusun berita acara serah terima kepada pihak lain atau menyusun berita acara pemusnahan untuk persetujuan pemusnahan. Dan apabila BMN tersebut sudah dilakukan serah terima dan berita acaranya telah ditandatangani, jangan lupa ya, paling lama 2 bulan sejak tanggal berita acara, Sobat KN sebagai pengguna barang harus menerbitkan keputusan penghapusan. Dan laporan penghapusan atas barang milik negara disampaikan kepada pengelola barang paling lama 1 bulan sejak tanggal keputusan penghapusan ditandatangani. Khusus untuk proses permohonan penghapusan,
karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau karena melaksanakan ketentuan perundang-undangan atau karena sebab-sebab lain. Pertama, pengguna barang menyampaikan surat permohonan penghapusan kepada pengelola barang. Setelah pengelola barang menerima permohonan dari pengguna barang, pengelola akan melakukan penelitian dan mengkaji usulan pengguna barang, dan apabila memenuhi syarat, maka pengelola akan memberikan surat persetujuan penghapusan kepada pengguna barang. Setelah pengguna barang menerima surat persetujuan, maka pengguna barang dapat menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal surat persetujuan ditandatangani. Tapi, jangan lupa ya Sobat KN, jika dalam penghapusan terdapat bongkaran, segera lakukan pemindahantanganan atas bongkaran tersebut. Dan jika masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan penjualan melalui lelang ya. Dan yang terakhir, pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan atas barang milik negara kepada pengelola barang paling lama 1 bulan sejak tanggal keputusan penghapusan ditandatangani. Sobat KN, sudah cukup jelas kan apa dan bagaimana melaksanakan penghapusan BMN? Dan sudah cukup jelas ya apa bedanya pemindahantanganan dan penghapusan. Sampai jumpa dengan KPKNL Pekanbaru di materi selanjutnya. Thanks for watching Sobat KN. Don't forget to like, comment, and subscribe. Nantikan video tutorial kami yang lainnya. KPKNL Pekanbaru, New Normal, Always Professional.